Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Monica Biankada Marcos SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Bidang studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 2025 0308 0473. Pada kesempatan hari ini, saya melakukan uji kinerja layanan bimbingan konseling individual di SMP Santo Yusuf. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Bu Monica. Selamat pagi Ananda, silakan masuk. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, silakan terlebih dahulu. Baik Bu. Oke. Silakan Ananda duduk dalam posisi yang nyaman ya, agar Ananda sudah nyaman. Apakah sekarang sudah nyaman? Sudah sangat nyaman Ibu. Oke. Jadi untuk memulai konseling individu hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Agar nanti proses konselingnya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan dan bermanfaat bagi kita semua. Baik Ibu. Mari kita doa, dimulai. Selesai. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Puji Tuhan, kabar saya hari ini sangat baik Ibu. Oke. Untuk kesehatan Ananda hari ini bagaimana? Puji Tuhan juga, kondisi saya hari ini sangat sehat Ibu. Oke, jadi puji Tuhan ya. Jadi kondisi Ananda saat ini adalah baik dan sehat ya. Betul Ibu. Oke, syukurlah kalau begitu. Nah, jadi sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih juga kepada Ananda bahwa Ananda bisa pada kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ibu di ruang ini. Ya, jadi dengan kita melakukan proses konseling nantinya, ya Ibu juga senang Ananda bisa datang, ya, dan juga kehadiran Ananda ini juga membuat Ibu menjadi senang karena bahwa ada anak yang mau konseling dengan Ibu, ya. Karena jadi kemudian sebelum datang tadi Ananda tuh ngapain ya? Saya tadi sih lagi kerja kelompok Bu di pelajaran bahasa Indonesia kalau tidak salah. Tadi sebelum kesini berarti Ananda itu ada kerja kelompok bahasa Indonesia. Betul Ibu. Boleh Ibu tahu bagaimana nih tadi hasil kerja kelompoknya? Puji Tuhan Bu, tadi hasil kerja kelompoknya sangat lancar Bu. Bahkan kami tadi sempat presentasi di depan kelas Bu. Puji Tuhannya udah lancar ya, dan sudah presentasi. Betul Ibu. Oke, kemudian untuk beberapa belakangan ini, apakah ada aktivitas lain selain di sekolah? Saya belakangan ini punya aktivitas yaitu melaksanakan sakramen Krisma Bu. Selain itu juga saya itu ditunjuk atau dipilih menjadi sebuah organis di sebuah lingkungan gereja Bu. Wah, ternyata banyak juga ya kegiatan kamu selain di sekolah ya. Betul Ibu. Oke, Ibu juga merasa senang apabila Ananda itu punya kegiatan lain. Jadi pastinya bermanfaat bagi Ananda ya. Tapi Ibu juga berharap nantinya Ananda ke depan bisa lebih aktif lagi. Mungkin punya kegiatan yang lain yang bisa membuat Ananda menjadi siswa yang lebih aktif lagi. Baik Bu, terima kasih atas dukungannya. Oke, ada yang mau Ibu tanyakan ini? Nah, apakah Anda sebelumnya pernah mengikuti layanan konseling individu? Saya sebenarnya sih belum pernah Bu mengikuti layanan atau bimbingan konseling Bu. Oke, sebelumnya belum pernah berarti konseling individu ya di ruang BK ini ya? Betul Ibu. Oke, berarti ini pertama kali ya? Betul Bu. Nah,
yang Ananda ketahui mengenai konseling individu itu apa? Yang aku ketahui sih Bu, layanan konseling itu sebuah layanan untuk menyelesaikan suatu masalah Bu. Nah, oke, betul ya yang dikatakan oleh Ananda ya, bahwa konseling individu itu tujuannya untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan konseling, ya, di mana itu kena dibantu oleh guru BK. Ya, jadi gak hanya guru BK saja yang menyelesaikan masalahnya, tetapi bersama-sama ya untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan konseling. Oke. Nah, kemudian jadi dalam proses konseling individual itu tidak hanya membahas mengenai permasalahan pribadi saja. Ya, jadi bisa pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, jadi ada 4 itu yang bisa dibahas dalam konseling individu. Jadi tidak hanya pribadi saja ya. Nah, jadi biasanya dalam konseling individu itu dilakukan dengan teknik-teknik tertentu. Ya, jadi tidak asal-asalan dalam melakukan konseling. Jadi teknik-teknik itu yang nanti akan membantu kita dalam mencari solusi permasalahan Ananda. Ya, oke. Nah, kemudian dalam pelaksanaan konseling individu juga terdapat beberapa asas. Nah, boleh Ibu tahu apakah Ananda sudah tahu asasnya itu apa saja? Kalau aku sih belum tahu Bu asas-asasnya. Oke, jadi Ananda belum tahu bahwa asas-asas konseling individu itu apa saja? Betul Ibu. Oke, nah Ibu jelaskan ya, Baik, bahwa di konseling individu itu mempunyai asas-asas konseling. Ya, yang pertama itu ada asas keterbukaan, ya, di mana konseli ya bercerita dengan menceritakan masalahnya ke konselor itu secara terbuka, tidak tertutup-tutupi. Ya, jadi secara keseluruhan lengkap. Ya. Yang kedua itu kesukarelaan, ya, dimana asas kesukarelaan itu konseli datang ke sini ini tidak dalam keadaan dipaksa. Ya. Jadinya dengan keinginan sendiri datang ke ruang BK untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian ada asas kerahasiaan, ya, dimana di dalam proses konseling individu ini kita ya itu menjaga kerahasiaan dalam permasalahan konseling, tidak diumbar, tidak diberitahukan secara umum kepada yang lain. Oke. Nah, bagaimana Ananda? Apakah sudah paham mengenai asas-asas konseling? Sudah paham sekali Bu. Oke, baik, berarti sudah paham ya. Betul. Kemudian untuk konseling hari ini kita itu akan melaksanakannya selama 30 menit. Apakah sepakat? Sepakat sih Bu. Oke, jadi apabila waktu 30 menit ini kurang dalam proses konseling, ya jadi nanti akan ada lanjutannya, konseling lanjutannya, dimana dari waktu yang kurang tadi, kurang dari 30 menit, ya itu akan dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas mengenai permasalahan Ananda. Ya. Oke, nah dari sini ada yang ingin Ananda tanyakan tidak terlebih dahulu? Tidak ada sih Bu. Tidak ada. Oke, jadi cukup ya kita melakukan konseling hari ini selama 30 menit? Sangat cukup. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan oleh Ananda, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan surat pernyataan persetujuan yang kemarin sudah kita buat dan sudah ditandatangani ya. Iya Bu. Oke, apakah Anda masih ingat? Masih Bu. Oke, ya, Ibu setuju ini ya. Surat pernyataan persetujuannya dari Ananda untuk mengikuti konseling individu. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa Ananda itu bersedia dan setuju ya untuk mengikuti konseling individu. Nah, jadi di sini dalam kegiatan ini bahwa Ananda itu telah menyadari ya dan memahami serta menerima bahwa yang pertama apa? Saya bisa terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. Oke, yang kedua? Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Oke, yang ketiga? Identitas dan informasi yang saya berikan
akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan kepada umum. Oke, yang selanjutnya. Saya menyetujui adanya perekaman selama proses konseling berupa tulisan, rekaman, percakapan, dan dokumentasi lainnya selama proses konseling berlangsung dengan jaminan informasi pribadi yang dirahasiakan. Oke, kemudian terakhir. Guna menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama. Oke ya, jadi Ananda dalam keadaan sadar ya dan tidak ada paksaan Ya, dari pihak manapun dalam menandatangani surat ini ya. ya, Oke, sehingga Ananda itu bersedia betul. mengikuti kegiatan konseling individual hari ini. Oke, dan ini sudah ditandatangani ya Betul. oleh Ananda dan Ibu. Oke, baik. Apakah Ananda sudah siap untuk mengikuti proses konseling hari ini? Sudah sangat siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, Ibu harap Ananda bisa mengikuti konseling individu hari ini dengan semangat, ya optimis dan serta aktif ya dalam menjalani layanan bimbingan kelas konseling individual. Ya, Ya. Oke, baik kalau seperti itu mendengarkan apa yang menjadi permasalahan Ananda, nanti silakan Ananda jelaskan ya permasalahan apa sih yang Ananda alami. Oke. Baik, silakan dijelaskan. Saya itu salah satu masalah yang saya alami itu yang paling utama itu salah satunya perilaku kecanduan bermain game, Bu. Saya bisa bermain game itu selama berjam-jam, Bu. Oke, jadi permasalahan yang dialami Ananda saat ini yaitu kecanduan bermain game sehingga bermain gamenya berjam-jam. Apakah betul? Betul, Ibu. Oke, bisa dijelaskan kecanduan game seperti apa sih yang dimaksud dengan Ananda? Aku tuh bisa kecanduan game itu tuh bahkan bisa lebih dari 7 jam, Bu. Oke, bisa lebih dari 7 jam. Betul, Ibu. Oke, tadi kan juga dikatakan ya kamu menghabiskan waktu berjam-jam. Yang berjam-jam ini dimaksudkan itu 7 jam. Iya, Bu. Oke, boleh Ibu tahu biasanya itu Ananda bermain itu mulai jam berapa? Biasanya aku mulai bermain itu sesudah pulang sekolah, Bu. Biasanya antara dari jam 2 atau enggak dari jam 3, Bu. Oke, berarti dari jam berapa tadi? 2 sampai 3. Oke, nah belajarnya sedikit ya waktunya ya? Betul, Ibu. 1 jam ya perkiraannya? Iya, Bu. Oke, nah baik dari permasalahan tersebut, nah apa nih kira-kira yang menjadi penyebab Ananda itu kecanduan main game? Salah satu penyebab aku jadi kecanduan main game itu tuh yang paling utama tuh karena diajak teman, Ibu. Oke, diajak teman, berarti penyebab pertama itu diajak teman? Betul, Ibu. Oke, boleh Ibu tahu apakah Ananda itu pernah menolak ajakan teman untuk bermain game? Pernah, Ibu. Pernah. Nah, ketika Ananda menolak untuk tidak bermain game, apa yang biasanya terjadi? Yang biasanya terjadi kalau aku nolak main game sih, Bu, biasanya tuh aku tuh diejek-ejek, Bu. Biasanya sering dibilang kayak, kamu sok sibuk lah, kamu ngapain nggak ikut sama kami, kamu sibuk sama ini, kamu sibuk sama itu, kayak gitu, Bu. Jadi yang terjadi itu kamu diejek dan dibicarakan seperti itu ya, kayak Betul, sibuk Bu. dan sebagainya gitu. Iya, Bu. Oke, jadi Ibu paham ya dengan posisi kamu ya pada saat kamu sulit ya untuk bisa ini ya untuk bisa menghindari ya Betul. tadi dari menghindari game tadi ya Ibu juga paham kesulitan yang kamu hadapi itu seperti apa dan Ibu juga merasakan apa yang kamu rasakan gitu dari hal tersebut tadi. Betul. Oke, selain karena ajakan dari teman-teman untuk bermain game, apakah ada penyebab yang lain? Penyebab yang lain sih, Bu, karena aku malas belajar sih, Bu. Oke, jadi penyebab yang kedua itu malas belajar.
Betul Ibu. Oke, apa yang membuat kamu menjadi malas belajar? Yang membuat aku menjadi malas belajar tuh karena materi-materi yang diajarkan di sekolah itu Bu sama-sama aja dari kelas-kelas lain. Oke, jadi kamu mengatakan bahwa kamu malas belajar itu karena materinya itu sama ya, kayak diulang-ulang sehingga kamu bosan. Betul Ibu. Oke, kalau begitu bagaimana dengan tugas sekolahmu? Tugas sekolahku juga jadi bermasalah Bu. Tadi kan saya bilang saya tuh bermain game tuh berjam-jam. Jadinya karena itu saya mengerjakan tugas itu tuh di jam 8 sampai jam 9 malam saja Bu. Oke, hanya sejam itu saja kamu untuk mengerjakan tugas ya, belajar ya. Betul Ibu. Oke, nah baik, kira-kira menurut Ananda bahwa perilaku kecanduan itu merupakan kecanduan game ya, maksud ibu Iya. itu perilaku positif atau enggak sih? Dari aku sendiri sih itu pastinya perilaku negatif Bu. Oke, kemudian Ananda juga sudah mengetahui ya dampak dari permasalahan kecanduan game ya. Betul. Nah, kemudian sampai saat ini Ananda sudah mengetahui belum akibat dari kecanduan game tersebut? Sudah Ibu. Sudah. Betul. Oke. Apa saja yang sudah Ananda rasakan dari akibat kecanduan dari bermain game tersebut? Yang pasti terutama itu menjadi malas belajar Bu. Oke. Lalu yang kedua aku menjadi sulit mengatur waktu juga Bu. Oke, jadi karena kecanduan game itu akibatnya malas belajar dan tidak bisa mengatur waktu dengan baik ya. Betul. Oke, jadi dari beberapa akibat yang dirasakan oleh Ananda, sebenarnya penting nggak sih gitu ya, bahwa Ananda itu untuk menghilangkan perilaku kecanduan? Penting Bu. Penting. Seberapa penting? Sangat-sangat penting Bu. Sangat-sangat penting. Betul. Oke, bagaimana Ananda mengatakan bahwa menghilangkan perilaku kecanduan bermain game tersebut penting sekali? Kalau misalkan perilaku kecanduan main game itu hilang, aku bakal bisa lebih rajin belajar dan juga lebih dapat mengatur waktu Bu. Oke, lebih rajin belajar dan bisa mengatur waktu. Betul Ibu. Oke, jika kalau Ananda bisa menghilangkan perilaku kecanduan game tersebut, nah maka tadi Ananda bilang bisa lebih giat belajar dan bisa mengatur waktu. Nah, dari Ananda sampaikan tadi ya, akibatnya mari kita rumuskan bersama-sama ya, terkait dengan tujuan konseling kita hari ini. Untuk apa? Kalau yang dari saya tangkap, tujuan konseling pada hari ini tuh untuk menghilangkan kecanduan saya dalam bermain game Ibu. Oke, untuk menghilangkan perilaku kecanduan bermain game. Betul Ibu. Oke, jadi tujuan konseling individu kita hari ini yaitu menghilangkan kecanduan game dari Ananda. Betul. Ya, sebelumnya Ananda sudah pernah belum untuk menghilangkan perilaku kecanduan game tersebut? Jujur sih Bu, belum sama sekali Bu. Oke, kira-kira apa yang membuat Ananda kenapa belum ada untuk menghilangkan perilaku kecanduan game tersebut? Boleh Ibu tahu? Karena belum ada motivasi Bu. Oke, jadi Ananda belum melakukan perubahan perilaku kecanduan bermain game karena belum ada motivasi. Betul Ibu. Oke, kalau itu kan yang dulu ya. Betul Ibu. Nah, jadi kalau yang versi sekarang ini seperti apa? Kalau sekarang sih sudah ada motivasi untuk berubah sih Bu. Ada motivasi untuk berubah dalam hal kecanduan bermain game. Oke. Karena tujuan Ananda hari ini untuk menghilangkan perilaku kecanduan bermain game, maka Ananda juga sudah menyadari ya bahwa perilaku kecanduan bermain game itu yang tidak bermanfaat ya bagi Ananda ya, dan juga bukan hal yang positif. Betul. Oke. Nah, kemudian jika Ananda belum mempunyai usaha untuk mengubah perilaku kecanduan game tersebut, sekarang coba Ananda bayangkan ya, kira-kira usaha apa yang Ananda lakukan
untuk menghilangkan perilaku kecanduan bermain game tersebut? Salah satunya seperti apa? Mungkin sih Bu, salah satunya itu ya kan tadi saya sudah sempat berkata kalau saya tuh bermain game bahkan bisa lebih dari 7 jam. Mungkin untuk kedepannya saya bisa mengaturnya dari 7 jam mungkin jadi 2 jam mungkin Bu. Oke, berarti itu salah satu cara yang bagus ya, dimana Ananda mengurangi jam bermain gamenya. Betul Ya, Bu. dari 7 jam menjadi 2 jam. Bagus sekali ya. Jadi kamu sudah mempunyai salah satu upaya usaha untuk menghilangkan perilaku kecanduan bermain game tersebut. Agar gambarannya yang dipikirkan Ananda tadi, yang sudah ada di benak Ananda, tidak Ananda lupakan nantinya, maka akan dibuat kontrak perilaku. Nah, gimana kontrak perilaku ini itu juga yang akan Ananda lakukan nantinya ya, dan juga di dalam kontrak perilaku ini juga ada reward atau penghargaan, di mana Ananda penghargaan apa yang Ananda dapatkan apabila Ananda berhasil dalam mengurangi kebiasaan bermain game. Sepertinya sih Bu, mungkin yang pertama udah pasti lebih giat belajar dan lebih rajin belajar. Yang kedua, saya mungkin menjadi bangga karena saya sekarang dapat mengatur waktu Bu. Nah, itu berarti suatu usaha ya. Betul. Dari rewardnya. Betul. Betul. Oke, kemudian jika Ananda berhasil melakukannya, maka Ananda akan mendapatkan apa? Yang tadi Bu, tentunya saya akan lebih bangga karena dapat mengatur waktu. Terus saya juga dapat mengatur waktu lebih baik untuk misalnya bermain, belajar, beristirahat, dan lain-lainnya. Terus mungkin bisa dapat juara umum Bu di sekolah. Oke, nah tadi itu rewardnya ya. Iya Bu. Nah, usahanya itu hal yang dilakukan apa? Usahanya itu mungkin dengan mengatur waktu menjadi lebih baik, membatasi waktu bermain, dan juga lebih giat lagi untuk belajar Bu. Oke, jadi lebih fokus belajar ya, dan bisa mengatur waktu dengan lain. Betul. Ya. Nah, jadi Ibu akan menunjukkan surat kontrak perilakunya ya. Ya. Nah, jadi ini kontrak perilakunya. Ya, jadi ini kita terlebih dahulu membuat kontrak perilakunya ya. Jadi ini lembarnya yang akan diisi oleh Ananda. Nah, jadi di sini Ananda bisa buat ya, dan ditandatangani ya, diisi secara lengkap bahwa dari kontrak perilakunya apa yang akan Ananda lakukan untuk mengubah perilakunya. Silakan ditulis. Terima kasih banyak Bu. Oke. Ananda buatnya disesuaikan dengan yang Ananda sebutkan tadi ya. Nah, baik Ibu. Untuk usaha dan keberhasilannya juga ditulis juga Bu? Iya, silakan ditulis. Tadi kan Ananda juga menyebutkan ya usaha dari apabila ini ya, mengurangi kebiasaan bermain game itu seperti apa tadi. Versi yang Ananda bilang tadi silakan ditulis di sini. Oke, baik Ibu. Rewardnya apa ya yang tadi seperti Ananda sebutkan. Iya Bu. Oke, jangan lupa ditandatangani. Oke? Oke Ibu. Oke,
terima kasih Ananda sudah mengisi, dan Ibu juga memberitahukan bahwa dalam kontrak perilaku ini nantinya yang sudah Ananda tulis itu akan Ibu pantau nantinya. Dan jadi pantaunya itu perkiraan kurang lebih 2 minggu ya, yang akan dilakukan ya secara langsung dan tidak langsung. Oke Ananda, dari kontrak perilaku yang dibuat, Ibu berharap juga Ananda itu bisa lebih ini memiliki motivasi ya untuk menjadi berubah lebih baik lagi. Oke. Jadi tidak hanya sebagai catatan saja, tapi juga diusahakan untuk diubah ya. Baik. Kemudian dari kontrak perilaku tadi, Nanda juga Ibu ini mengisi lembar evaluasi proses dan hasil. Ada 2 lembar, silakan Ananda isi ya, jangan lupa buat namanya, kelas, dan serta dicentangnya yang sesuai dengan lembar evaluasi proses dan hasil. Silakan diisi. Oke Ibu. Jangan lupa ditandatangani. Baik Ibu. Terima kasih. Satu lembar lagi. Oke. Terima kasih Ananda sudah mengisi lembar evaluasi proses dan hasil. Kemudian selama Ibu melakukan pemantauan terhadap Ananda, tentunya kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya ya nantinya, di mana ya, kita juga akan membahas lagi bagaimana hasil dari perkembangan Ananda ya dalam mengubah apa tadi? Kecanduan bermain game. Oke. Jadi dengan pemantauan yang Ibu lakukan itu pastinya juga untuk memberitahu juga ke Ananda bahwa perilaku Ananda itu sudah berubah belum. Oke. Nah, jadi dari konseling individu hari ini, apa yang bisa Ananda simpulkan? Yang bisa saya simpulkan itu dari ini tuh dengan cara mengubah saya menjadi lebih baik itu dengan pertama lebih giat belajar, dan kedua dapat lebih dapat mengatur waktu untuk bermain, belajar, dan beristirahat Bu. Oke, jadi bisa untuk mengatur waktu belajar, bermain, dan beristirahat. Jadi harus balance ya, harus sesuai agar nantinya kamu tidak kesulitan lagi ya dalam menghadapi permasalahan. Oke, syukurlah ya. Jadi Ananda sudah mendapatkan gambaran untuk menghilangkan perilaku kecanduan bermain. Jadi Ibu harap Ananda bisa juga menjalani kegiatan dengan semangat ya. Jadi bukan karena ada permasalahan ini jadinya Ananda jadi down dan sebagainya. Permasalahan itu harus diselesaikan. Itu butuh proses ya. Jadi jangan sebagai acuan Ananda untuk menjadi down karena permasalahan yang Anda alami. Baik Bu. Ya. Oke, jadi Ibu yakin Ananda bisa menjadi lebih baik. Oke. Baik, cukup pertemuan kita hari ini. Oke, terima kasih untuk Ananda yang sudah melaksanakan konseling individual hari ini. Marilah kita menutup konseling individu dengan doa bersama. Oke, Ibu akhiri dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Doa selesai. Oke ya. Sekian dari pertemuan kita hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik Ibu, terima kasih juga karena sudah memberi dukungan kepada saya. Ya, sama-sama. Silakan.